datang menghadap beta dengan tombak dan pedang. Tapi beta membawa nama Tuhan. Rasakan ini. Ya. Salam adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi hari ini dalam Sekolah Minggu Online par Jemaat Bait Al-Hila bersama Kak Atis dan sudah mulai. Ibu maaf. Bersama Kak Atis dan Kak Virgin di sini. Hari ini kita akan mulai sekolah minggu dengan tema Hanya Dekat, Awas saja, aku tenang. Oke adik-adik, mengawali sekolah minggu ini, Kak Atis bersama Kak Virgin mengajak adik-adik semua, ayo bangun berdiri, kita menyanyi 2 lagu berturut-turut. Lagu yang pertama Kak Virgin. Halo, hello, hola. Dan lagu yang kedua, Matahari Bersinar Terang. Oke, kita mulai, siap? Ayo. 1, 2, 3. Nah adik-adik, sebelum ketong memulai sekolah minggu, ketong akan berdoa. Untuk itu adik-adik duduk kembali, duduk yang manis, yang rapi, lipat tangan, dan mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa karena Engkau senantiasa mengumpulkan anak-anak kami di tempat masing-masing untuk memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu ini dari awal hingga boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Makasih Kak Virgin. Oke, adik-adik, kita tadi sudah menyanyi, kita berdoa. Sebentar lagi kita akan dengar cerita tentang firman Allah. Tapi sebelum itu kita nyanyi sekali lagi yuk. Mau? Mau? Oke, pasti mau ya Kak Virgin ya? Pasti Ibu. Oke, kita menyanyi lagu apa Kak Virgin? Kubuka Alkitab. Oke, adik-adik tahu lagunya? Pasti tahu. Kita sama-sama ya. 1,
2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, sekarang adik-adik, ketong akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu ketong akan berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh Ibu Atis. Terima kasih Kak Virgin. Oke adik-adik yang di rumah, mari kita siap hati untuk kita berdoa. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang adalah sahabat bagi kami anak-anak, kami sudah menyanyi memuliakan nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami mau mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar meskipun kami masih kecil, tetapi kami bisa untuk memahami firman-Mu. Karena itu kami mohon, Roh Kudus-Mu menuntun kami, menyertai kami ya Allah, agar kebenaran firman yang akan kami dengar hari ini, itu dapat menjadi pedoman di dalam kami menjalani hari-hari anugerah ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kak Virgin, sebelum Ibu Maria dan Kak Yanti bercerita, Kak Atis punya satu pertanyaan untuk Kak Virgin. Tadi di awal itu kayaknya Kak Virgin lagi buat apa ya? Sepertinya tidak fokus. Kak Virgin ada buat apa? Begini Ibu, tadi beda menghayal Menghayal. jadi Daud. Menghayal jadi Daud. Iya Ibu, karena dia keren nah Ibu. Dia tuh pemberani Ibu. Oh, Dia bisa kasih kalau Goliat yang lebih besar daripada dia Ibu. begitu kok. Iya Ibu. Aduh, kalau begitu, daripada Kak Virgin menghayal, lebih baik kita panggil Kak Yanti ya, untuk dengan Ibu Maria untuk bercerita tentang Daud ya. Boleh Ibu. Oke, adik-adik siap? Hari ini kita akan mendengar cerita tentang Daud dan kita akan belajar dari apa yang sudah Daud lakukan di dalam hidupnya ketika dia menghadapi masalah. Dan cerita ini akan disampaikan oleh Kak Yanti dan juga Ibu Maria yang cantik. Shalom adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Parjeban. Dengan tema hari ini, hanya dekat Allah saja tenang. Nah, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Semua sudah dapat? Kita akan membacanya secara bersama-sama dengan perlahan-lahan, jangan terlalu cepat-cepat ya. Mazmur 62 ayat 1 sampai 13 di bawah perikop perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua kali aku yang dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari bacaan yang tadi kita baca, itu dari Mazmur Daud. Adik-adik tahu Daud? Pasti adik-adik tahu dan tidak asing dengan nama Daud lagi. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang Daud. Adik-adik, Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling dikasihi Allah. Adik-adik tahu kenapa Daud dikasihi Allah? Ya, Daud sangat mengandalkan Allah dalam segala apa yang dia perbuat. Adik-adik, Daud merupakan anak bungsu dari Om Isai. Om Isai. Nah, Daud diberi tugas oleh Om Isai untuk menggembalakan peliharaan dari Om Isai seperti domba, kambing. Nah, kalau Daud diberi tugas begitu, kira-kira pekerjaan Daud apa, ayo? Daud adalah seorang gembala. Daud adalah seorang yang sangat taat kepada Allah. Dalam menggembala, dia senang sekali bernyanyi, memainkan kecapi untuk memuliakan nama Tuhan. Semua yang dia lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat itu adik-adik. Adik-adik, jangan melupakan sesuatu. Daud adalah orang yang sangat berani. Nah, pasti adik-adik pernah mendengar cerita tentang Daud kan? Ada satu cerita yang sangat familiar dan sangat terkenal tentang Daud. Coba adik-adik tebak apa itu? Pasti adik-adik tahu. Ayo. Ya, Daud melawan Goliat. Adik-adik tahu kan? Goliat itu orang yang sangat besar, badannya besar sekali. Kalau sekarang bilangnya dia itu raksasa. Goliat menggunakan pakaian perang yang sangat lengkap. Dari atas sampai bawah tertutup semua. Sedangkan Daud hanya menggunakan umban. Itu adalah senjata yang sangat sederhana. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan peralatan perang dari Goliat. Tapi karena dengan mengandalkan Tuhan, dia mampu mengalahkan Goliat, adik-adik. Bayangkan Goliat dengan pakaian yang sangat lengkap, dengan badan yang sangat besar, dan Daud yang begitu kecil, dia mampu mengalahkan Goliat. Karena apa? Semua terjadi karena kuasa Tuhan. Nah, karena Daud mampu mengalahkan Goliat, maka orang-orang jadi menyenangi Daud. Dan kata mereka, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya Daud mengalahkan jauh lebih banyak daripada Saul. Permasalahannya muncul karena itu. Saul menjadi iri, dengki, sehingga Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Tapi apa adik-adik? Daud sama sekali tidak khawatir dan takut. Dia tetap tenang karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan.
Nah, adik-adik, setelah ini Ibu Maria akan menjelaskan tentang pesan dan pesan firman Tuhan yang telah kita baca hari ini. Ayo kita saksikan bersama. Oke, terima kasih Kak Yanti. Saat ini Ibu akan menjelaskan tentang firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini dengan tema hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, adik-adik semua, kira-kira perasaan adik-adik ketika ditinggal oleh papa mama itu bagaimana? Pasti kita semua akan merasa takut ya. Kakak Mita itu sering takut toh kalau tidak ada mama di rumah, pasti menangis, ya toh? Pasti akan menangis, akan murung. Nah, saat ini ibu mau bilang, kalau anak-anak dekat dengan Tuhan, pasti anak-anak tidak akan rasa takut. Nah, bagaimana dia pun cara? Dia pun caranya ialah rajin datang sekolah minggu. Rajin datang sekolah minggu seperti teman-teman kita yang berikut ini. Aduh, sudah 9 nih. Vera, Lea. Iya, Kakak. Panggil kawan-kawan yang lain ke waktu sekolah minggu. Oh iya. Makasih. Iya, Kak. Iya, Cindy, sekolah minggu. Syukur Tuhan dapat melihat teman-teman. Bukunya mulut, syukur Tuhan dapat bercanda dengan teman. Ku senang dan Yang berikut ialah bagaimana supaya anak-anak itu tidak takut atau bagaimana caranya supaya anak-anak itu tetap tenang ketika kita ditinggal sendiri. Yaitu kita juga harus tenang. Kita percaya bahwa Tuhan akan jaga kita. Nah, caranya supaya kita tenang itu ialah kita harus rajin membaca Alkitab. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, kalau perasaannya lagi tidak enak, ambil Alkitab dan baca. Pasti di situ adik-adik akan mendapat hal-hal baik. Ada Tuhan mau janji sesuatu, ada Tuhan mau tegur sesuatu, ada Tuhan mau kasih tahu sesuatu di adik-adik. Nah, ketika adik-adik rajin baca firman Tuhan, pasti perasaan adik-adik akan merasa tenang. Karena Tuhan ada di situ. Ketika kita membaca Alkitab, Tuhan akan memberi pesan yang baik kepada kita. Seperti teman-teman kalian yang akan lewat ini. Cindy, Pian, bangun. Kita berdoa sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus sudah jaga kami bertiga dari tadi malam dan kami sudah bangun dengan tubuh yang masih ada. Bapa, terima kasih yang masih kasih kami hidup. Terima kasih juga sudah kasih kami kesempatan untuk bisa bernapas. Terima kasih Tuhan, amin, amin. Itu baca kita apa? Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Yang berikut adik-adik semua, adik-adik harus rajin menyanyi. Harus rajin menyanyi, harus rajin ikut ibadat sekolah minggu.
setiap hari Minggu tuh ingat adik-adik, kita harus sekolah Minggu. Ajak teman-teman semua, kawan-kawan, ini hari-hari Minggu, ayo. Kita sekolah Minggu supaya kita tidak jadi anak-anak yang takut, tapi kita jadi anak-anak yang pemberani. Karena Tuhan akan menjaga kita, memberkati kita, menyertai kita, dan memberi keberanian kepada kita. Jadi biar papa mama tidak ada, biar kakak tidak ada, biar kita sendiri di rumah, kita akan tenang-tenang saja. Karena ada satu pribadi yang jaga kita. Walaupun kita tidak lihat secara kasat mata atau secara langsung, tapi dia tetap ada karena dia janji bahwa dia Allah yang menyertai kita dimanapun kita ada, di rumah sendiri juga dia jaga, di tempat bermain juga dia jaga, di sekolah juga dia jaga, di jalan dia jaga, di mana-mana dia jaga kita. Karena itu adik-adik harus dekat dengan Tuhan, rajin baca firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan hanya mau TikTok yang dunia punya, tapi mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mau kok adik-adik? Ibu percaya bahwa adik-adik akan luar biasa. Jadi soalnya ada rasa takut, gelisah ketika ketong sendiri. Karena kita belajar dari firman Tuhan yang tadi. Kita akan jadi anak yang pemberani karena Tuhan selalu memberkati kita. Ya, mungkin ini saja yang dapat Ibu bagikan bagi adik-adik semua, bagi anak-anak semua dari lingkungan 1 sampai 13, bahwa kita harus merasa tetap tenang ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus rajin membaca firman Tuhan, harus rajin memuji memuliakan nama Tuhan, harus rajin mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu ataupun kegiatan kerohanian lainnya, dan kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang hebat dan luar biasa dimanapun kita ada. Jadi kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menjaga menyertai kita dimanapun kita ada. Karena itu kita tidak boleh takut, gelisah, atau bimbang, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita, dan perasaan kita akan tetap tenang karena Dia selalu ada dan memberkati kita. Tuhan menolong kita semua. Salam. Bagaimana adik-adik? Tadi adik-adik sudah mendengar cerita tentang Daud, dan tadi Ibu Maria juga sudah menyampaikan pesan dari firman. Adik-adik, kita belajar untuk kita mau melakukan pesan-pesan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti itu kan Kak Virgin? Iya, Ibu. Nah, adik-adik, merespon firman hari ini kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. 1, 2, 3, musik. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, adik-adik semua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, saatnya kita mau berdoa. Karena itu Ibu mengajak adik-adik semua untuk kita mengambil sikap doa yang baik. Ibu hitung sampai 3, adik-adik semua sudah
siap untuk berdoa ya. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha, Bapa yang adalah sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kiranya roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian yang berasal daripada-Mu, menolong dan memberkati kami semua, teristimewa anak-anak kami Tuhan. Supaya biarlah dimanapun mereka berada, mereka selalu mengingat Tuhan, dan mereka selalu menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tolonglah mereka supaya mereka juga selalu merasa tenang dan nyaman. Karena mereka selalu rajin membaca firman kebenaran-Mu sebagai penuntun dan pedoman, dan juga selalu memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapa di sorga, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami semua, supaya firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kami berdoa untuk semua anak-anak kami dari lingkungan 1-13. Tuhan Yesus memberkati mereka semua dalam tugas, dalam pendidikan, dan juga dalam masa depan mereka. Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi semua mereka. Berikan hikmat dan pengertian, roh kepandaian dan kecerdasan kepada mereka Bapa, supaya biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, karena Engkau selalu menyertai dan memberkati mereka. Memberkati juga papa dan mama mereka, oma opa, kakak adik, om dan tante mereka Tuhan, yang selalu juga mendukung dan membimbing mereka untuk mengenal-Mu melalui pribadi mereka. Berkati hidup tugas pekerjaan mereka Bapa, supaya mereka juga menjadi orang tua yang bijaksana, yang selalu memberikan contoh dan teladan hidup yang baik demi pertumbuhan rohani anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak semua yang akan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, ataupun mereka yang telah menyelesaikan ulangan mereka Tuhan, biarlah Engkau memberikan keberhasilan kepada mereka untuk masa depan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk kami sebagai pelayan PAR di lingkungan 1-13 Jemaat Baitul Nunhila. Kami mohon Tuhan terus memperlengkapi kami dengan hikmat dan pengertian daripada-Mu, supaya tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kami untuk mengasuh, mendidik, dan membimbing anak-anak kami dapat kami lakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ketiga hamba Tuhan yang melayani kami di Jemaat Baitul Nunhila. Tuhan Yesus memberkati Mama Pendeta Happy, Mama Pendeta Selfie, dan Mama Pendeta Lin dalam pelayanan dan juga dalam rumah tangga. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka Bapa, supaya tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan untuk melayani kami jemaat-Mu dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Banyak hal yang kami pinta daripada-Mu, tapi Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Kami juga mau bersyukur bagi semua anak-anak kami, atau papa mama dari anak-anak yang mengalami sukacita karena bertemu dengan hari ulang tahun, ataupun hari-hari bahagia dan sukacita lainnya. Tuhan Yesus memberkati mereka dan menyempurnakan ucapan syukur dan sukacita mereka. Kami berdoa juga bagi anak-anak yang mengalami sakit, ataupun papa mama mereka yang sakit, atau opa oma, om tante yang dalam keadaan sakit, baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus dokter yang baik memberkati mereka semua dengan obat penawar yang diberikan supaya mereka boleh sembuh, dan di dalamnya biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah minggu pada minggu depan. Kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati. Dan inilah doa kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan sahabat. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Tuhan, sebentar kami akan berpisah, Tuhan tetap menjaga, melindungi kami, dan biarlah kami boleh terus menjadi berkat di minggu yang baru yang akan kami masuki Tuhan. Dimanapun kami ada, di rumah, di tempat bermain, di sekolah, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah sampai di penghujung sekolah minggu.
Tapi jangan sedih adik-adik karena masih ada sekolah minggu depan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk menjadi penutup sekolah minggu hari ini, Kotong akan menyanyi satu lagu, yaitu Jalan serta Yesus. 1, 2, 3. Shalom.